Halo, selamat siang. Dalam kesempatan ini gue mau membahas salah satu skuter yang menurut gue lumayan terkenal lah di Indonesia juga di luar. Merek sih Lambretta DL kalau di sini, DL 150. Memang motor ini ya lumayan antik, masuk dalam kategori tua juga mungkin, karena produksinya kalau nggak salah ini tahun 69, produksi tahun 69, mesin 150 cc, 2 tak, 4 kecepatan. Ya, untuk dengan bentuk yang seperti ini boleh dibilang tercantik lah kalau menurut saya sih ya, dari bentuknya seperti ini. Juga pemakaian, posisi ridingnya enak, terusnya handlingnya enak, pengeremannya cukup bagus, tenaganya lumayan, torsinya lumayan besar, konsumsi bensinnya juga boleh dibilang irit lah. Apalagi dengan sekarang kondisi Indonesia seperti ini, ya recommended lah ini skuternya. Datang setahun lalu ya, motor Lambretta ini dalam keadaan mati, terusnya korosi di beberapa bagian, karena memang dari di sana, di rumah yang punya itu mogok, nggak hidup selama kurang lebih 20 tahun lah dalam garasi. Ya wajar kalau ada banyak korosi sih ya. Cuman ada motor ini untungnya terselamatkan dalam keadaan kondisi lumayan orisinil semuanya. Ada beberapa seperti cat. Ya boleh dibilang 90% motor ini masih orisinil, masih bagus keadaannya, cuman lama nggak dihidupkan aja. Datang kemari juga ban kempes, ya udah banyak sarang laba-laba seperti itu. Kali yang di pembongkaran adalah di area mesin, tapi area mesin ini kan kehalang sama apa nih, floorboard atau deck ya. Ya di situ karena udah korosi, bautnya susah dibuka, patah, sampai akhirnya ada beberapa yang bagian yang memang seharusnya saya bor. Copotin deck sudah, nyopotin perkabelan, kabel karena udah tua, yang namanya kabel baja, itu juga kendala juga. Potong sono potong sini, sampai akhirnya putus. Kendala ketiga, baut mounting mesin, as mesin ya. Itu karena dia modelnya sistem kones karatan, itu kendala juga, gedar sono gedor sini juga. Ya istilahnya cuman harusnya nyopotin mur, tarik as, sesimpel itu ya. Ada kali 2 jaman. Itu yang boleh dibilang terlama adalah nyopotin baut as mesin. Setelah mesin turun, copot apa tuh, helm block, cooling fan itu ya, copot itu, copot knalpot. Knalpot juga suatu kendala juga tuh, karena korosinya udah parah, nggak usah kena kunci, kita pegang juga udah copot, udah hancur besinya. Jadi ada beberapa bagian yang susah juga dicabut. Barulah kita belah mesin. Belah mesin juga sama, karena bautnya udah terlalu tua, korosi, patah. Rata-rata banyak kan patah bautnya, walaupun baut orisinil ya, khususnya bagian bawah mesin, karena memang ya ketemu air dan segala macam lah. Setelah
baut bisa dicopot, cooling fan kita bisa copot. Kita masuk ke proses pembukaan bagian silinder head. Itu silinder mah boleh dibilang aman ya, cuma karena karatan nggak dipakai sama ya ada bonus dikit-dikit lah, sarang kecoa dan segala macam. Buka piston karatan karena memang udah ada air masuk ke situ. Kita copot, rada susah juga memang karena ada karat ya, agak gedor-gedor sedikit, copot. Setelah itu kita copot bagian transfer case, kopling. Kita copot kopling, kita buka, olinya udah bercampur dengan air karena saking lamanya. Setelah copot transfer case, copot plat kopling juga udah copot satu-satu karena usia terlalu lama nggak dipakai ya. Kanvasnya itu udah menempel pada besi plat geseknya. Setelah itu baru copotin rumah kopling, rantai, bagian sliding docknya itu. Ya walaupun semua dalam kondisi orisinil, cuman ya karena ketuaan udah rusak lah boleh dibilang, walaupun nggak parah. Setelah itu baru kita bagian ke nyopot bagian crankshaft kerak as. Di situ juga ada kendala, bagian make hose-nya macet. Harus pakai burner, harus pakai, karena memang bagian ruang untuk make hose-nya asli pabriknya dibuat sempit supaya kompresinya juga nggak bocor. Cuman itu jadi kendala setelah motor nggak dibuka dalam lama. Ya udah, nyopotin ya, perjuangan sampai akhirnya make hose-nya itu patah untuk cabut kupingan. Semua terurai, barulah kita bersihkan, lihat bagaimana kondisinya, apa masih ada yang layak pakai atau enggak. Cuman karena sudah terlalu lama sama kena air, campur air ya, namanya metalurgi, kena air ya korosinya bocel-bocel airnya ya, solusinya harus ganti. Oke lah, kita catat tuh apa aja yang harus diganti spare partnya, seperti piston, stang seher, lah resil itu pasti lah ya. Kalau motor dalam turun mesin turun ya idealnya adalah ganti seal, ganti bearing, lahar. Ganti plat kopling, ganti plat gesek. Cuci, kita data apa aja yang harus diganti spare partnya. Kita masuk ke pembongkaran kabel-kabel. Itu masuk ke pembongkaran kabel kopling. Kabel kopling memang semua yang kabel boleh dibilang bergerak tuh nggak ada yang terselamatkan karena waktu tidurnya terlalu lama di motor. Sampai-sampai kabel kelistrikan juga sempat ada yang digigit tikus, walaupun sedikit-sedikit ya, terutama bagian bawah. Setelah itu kita cek semua ke lampu depan, belakang. Oh ya, bagian jok juga sebenarnya sayang ya, kulit joknya sebenarnya masih bagus, cuman udah keras, gantek juga beberapa bagian. Jadi
ganti dengan motif yang mirip menyerupai aslinya. Seperti itu. Masuk ke tahap pembelian karena motor ini mungkin gimana ya, menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin sekarang peninggalan Lambretta Indonesia di sini. Jadi saya berpikir bersama Nyo sama Ucup mencoba mencari barang yang kembali orisinil seperti Mekos, seperti bearing, stang sehar, piston. Memang ada kendala di sini untuk mencari yang masih benar-benar spare part Innocenti dan harus baru NOS. Sampai kita tentang waktu setahun ya, paling lama adalah mencari spare part ini, spare part baru Innocenti ini. Ya, dalam pencarian spare part original NOS itu ya benar-benar lumayan susah sekarang sih ya. Susah dalam arti kata ya, tokonya udah nggak ada, udah rata-rata barangnya adanya di kolektor. Ya namanya juga udah kolektor, mediasinya juga spesial ya. Kalau untuk yang lain seperti perkabelan, akhirnya ya kita ganti juga semuanya sih. Ganti baru, kaset, Mika Speedo. Dia nggak, belum eranya belum memakai set. Mika Speedo baru. Itu juga akhirnya dapatnya bukan original NOS karena memang sudah nggak ada. Andaikan ada juga Mika tahun 60 udah rusak juga mungkin. Akhirnya di aftermarket lah ya, spare aftermarket. Ada beberapa komponen mesin juga yang aftermarket seperti Mekos, kita nggak nemu. Barang orinosnya Lambretta Innocenti itu kita nggak nemu. Dan bearing ada beberapa juga kita nggak nemu karena mereknya ada Rave. Setelah itu seperti Mekos kita nggak ketemu. Mekos itu kalau orang sini bilangnya rumah keong ya, itu kita nggak ketemu yang Innocenti yang asli itu, yang NOS baru nggak ketemu. Akhirnya kita pakai yang aftermarket aja karena rentang waktunya juga udah kelamaan. Motor harus mesin naik supaya ketahuan yang lain apa yang kerusakannya. Setelah itu juga seperti Mika lampu depan kita belum dapet yang Innocenti. Jadi Mika lampu depan masih pakai yang aftermarket juga sementara sampai ketemu yang Innocenti Blink. Dia terbuat dari beling, bukan dari plastik atau Mika ya. Dalam proses pemasangan mesin juga ada kendala juga, seperti baut yang aslinya kebanyakan juga ya udah agak dol ya. Jadi pas saya kencengin malah jadi bikin kerusakan baru jadinya. Akhirnya ya kita ganti lagi bautnya, kita cari lagi bautnya, kita cari baut untuk mesin-mesinnya lagi, kelilingan lagi. Aduh, sampai
sampai boleh dibilang motor ini ya baut-bautnya semua rata-rata ganti karena memang sudah kena karat ya rusak berat masih nggak bisa juga kita pertahankan untuk orisinil walaupun masih dikumpulin sama Nyos, masih dikumpulin buat yang orisinilnya. Saya juga bilang ini buat orisinil susah nyarinya, kalau mau jadi bukti ya mau gua kumpulin aja. Sudah mesin bulat, baut baru, kita naikin mesin, kita coba ke bagian ban waktu itu pelek boleh dibilang udah korosi parah ya. Kita sempat nyari juga, cari yang baru, Innocenti, kendala nggak ada. Andaikan ada ya sudah. Pengerjaan selanjutnya apa ya? Toolkit udah pecah, bahannya plastik. Cuman ini masih aslinya, cuma sedikit. Akhirnya saya coba perbaiki lah. Ada temen yang khusus emang memperbaiki plastik cover itu, kita serahin ke sana. Hasilnya bagus, seperti aslinya lah. Setelah itu ke knalpot ya. Knalpot itu kita nyari yang masih usahain si orisinil. Akhirnya kita dapat di salah satu rekan di Cikarang. Untuk kondisi cat awalnya sih ya karena masih cat ini masih cat orisinil pabrik. Saya bersama Ucup sama Nyos menjepakati itu kembali lagi. Namanya masih orisinil pabrik, sayang di kerok-kerok. Walaupun ya ada kelihatan tuh ada beberapa bagian yang korosi karatan, cuman masih taraf standar lah ya, masih bisa di treatment mungkin. Akhirnya cat tetap pakai standar, hanya kita poles. Warnanya juga masih bagus, masih keluar, masih layak pakai lah catnya. Buat kira-kira ya 20 tahun lagi ya Nyos. Setelah spare part lengkap, kita coba pasang kembali kondisi spare part yang baru. Dari masang rak as, masang gearbox, masang rumah kopling, masang rantai, masang piston, blok, segala macam udah terterap semua. Masuk ke naik mesin, pasang roda naik mesin, baru ke tahap kabel kopling segala macam, gantiin yang baru. Barulah setelah itu ada kendala di masalah pengapian. Karena pengapian itu datang ke sini saya belum pernah tahu, kan mati ya, mogok. Kita udah 20 tahun nggak tahu kondisinya gimana, walaupun sudah penggantian platina, kondensor, tetap tuh waktu itu sempat pengapian nggak keluar. Akhirnya dicek lagi, ternyata kuilnya mati. Udah kita balik kuil baru, aftermarket, pasang, belum keluar kopi juga. Ternyata ada satu kabel itu di balik spool kejepit. Kita bongkar dulu, pasang lagi ya. Alhamdulillah hidup akhirnya. Hidup. Pas api keluar ya udah. Mesin itu langsung hidup, langsung enak. Masih zaman style kopling aja sama persneleng mungkin ya, masih kurang pas waktu itu. Ya udah, awal juga saya mencoba sini malam-malam. Setelah itu Nyos sendiri nyobain, untuk mungkin ya Nyos punya kenangan ya pasti. Pengen nyobain lah 20 tahun, walaupun waktu itu lampu masih telanjang, dek belum terpasang.
cobain jalan aja keliling-keliling. Enak motornya udah. Pas motor hidup mah wah, ya alhamdulillah seneng gitu loh. Apalagi Nyos punya ikatan sama motornya ya, gimana ya, menjadi suatu yang membanggakan terusnya, seperti motor hidup seperti kayak gitu. Karena juga setahun menantikan itu hidup dengan kondisi yang ada nggak spare partnya dulu waktu pertama datang, ntar gimana, mogokan nggak gitu. Ya ternyata terjawab, ya udah bisa hidup, bisa jalan, walaupun nanti ada penyesuaian. Cuman ya overall oke, nyaman motornya, enak dipakai. Sekarang kita buktiin yuk, kita hidupin nih motor. Gimana? Susah banget kan, udah lama nggak dihidupin. Nggak perlu dicuk, ya langsung cukup lah ya kan. Suara lumayan halus, nggak tancap ya Nyos. Kita touring aja nih, gimana? Sekian nih review gua. Mudah-mudahan Ambretta ini fine-fine aja. Oke. Terima kasih buat Lawless Garage, Lambretura, Reborn Scooter, Lambro Workshop, Ferry Pedati, Lord Ucup. Lord Ucup ya, sama satu toko nih, toko tua, Sriwijaya. Thank you. Iya kan, thank you Ci.